lanjut cuci muka. Tiba-tiba aku tuh ngerasa kaki aku kayak ada yang licin-licin. Licin-licin di sini. Heboh, ada seorang gadis ditarik Antu Banyu penunggu Sungai Musi. Antu Banyu hingga kini merupakan mitos bagi warga Palembang. Namun bagi Nyanyu Kurnia, 19 tahun, Antu Banyu tidak mitos baginya. Sebab wanita berparas cantik yang akrab disapannya ini telah mengalami apa yang ada pada cerita di mitos tersebut dan menceritakannya langsung ke wartawan sribuku.com Kamis 27 Juli 2023. Berdasarkan mitos dalam cerita, bila tempat pijakan atau tempat pinggir sungai tiba-tiba terasa licin itu, salah satunya ciri adanya makhluk gaib sungai atau sering disebut Antu Banyu. Warga kawasan Tuan Kentang terutama berada di pinggiran Sungai Ogan, anak Sungai Musi, sudah sejak lama mendengar keberadaan Antu Banyu. Sebagian percaya ada, sebagian lagi menganggap mitos. Peristiwa nyaris tenggelamnya Nia sapaan gadis yang tinggal di lorong Siliwangi ini menggemparkan warga kampung Tuan Kentang Palembang. Diceritakan oleh Nia waktu itu Sabtu 22 Juli 2023, seperti biasa sepulang kerja selalu pergi ke sungai yang jarak rumahnya tidak jauh. Melewati jerambah kayu di lorong Siliwangi samping rumahnya, Nia bersama adiknya Adita mulai membasuh muka menggosok gigi. Aktivitas mandi di sungai sudah menjadi kebiasaannya di malam hari setelah pulang kerja. Tapi waktu itu memang sudah terlalu malam, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ia melakukan aktivitas di sungai tersebut di bawah pukul 8. Selanjutnya, Nia menceritakan seperti biasa berpijak pada anak tangga jerambah kayu. Namun saat itu gadis berambut sebahu ini merasakan ada yang aneh dan mengerikan. Nia saat itu sempat bertanya pada Anita jika di tempat ia mencuci muka sangat licin dan kakinya seperti ada yang menarik. Pertanyaan itu dilakukan Nia berulang-ulang. Perasaan pada saat ditarik tersebut badannya terasa remuk dan tidak berdaya. Sementara penuturan Anita, sang adiknya, bahwasanya kondisi Nia waktu itu sudah tak sadarkan diri dan mulai tertarik ke bawah air dan hanya tinggal bagian kepalanya saja. Sekuat tenaga, Anita memberikan pertolongan, menarik kakaknya ke atas untuk diselamatkan. Tanpa pikir panjang lagi, Anita yang masih duduk SMP melompat ke air dan langsung menarik tangan kakaknya yang terasa begitu kaku dan berat sekali. Kondisi Nia yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri ini juga diakui oleh Ki Agus Sazili, ayahnya Nia. Ditambahkannya dulu keberadaan Antu Banyu itu adalah mitos, ada juga nyata. Ini terbukti setelah kejadian anaknya. Sementara tanggapan warga menyikapi peristiwa ini, sebagian percaya bahwa itu ada juga yang berpikir bahwa itu hanya ilusinasi keluarga korban. Bagi Nia dan Anita, tempat main dan mandi bersama, mereka mahir saat berenang di sungai. Namun setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, masih trauma dan takut.